Selamat malam, Katri, apa kabarnya? Kabar baik kan, Iya, Nona? nanti dulu malam hari. Cheers. Selamat tidak ketemu toh. Oke, terima kasih Katri semua datang di kita punya program podcast Sama-sama, ini. kan. Halo good people, apa kabarnya? Selamat malam. Tepatnya hari ini 8 Maret 2022 ya. Kita peringati setiap tanggal 8 Maret itu good people International Women's Day, dan malam hari ini kita orang kedatangan tamu, Kakak Veronica Trianikanem Eskom, Master Social Science, ini menuju ke doktoral, ini kandidat doktoral. Luar biasa sosok seorang Katri Kanem yang saat ini tengah menyelesaikan studi program doktornya. Pasti kita orang juga mau banyak mau cari tahu ini tentang Katri. Pas ini bertepatan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Kalau dia punya tema itu yang saya sempat googling ya, Katri ya, break the bias. Itu. Ya mungkin kita perlu belajar sedikit ini tentang, mungkin yang dimaksud mungkin terkait gender ya. Karena Katri kan juga spesial kemarin waktu S2-nya ambil Women and Gender Studies. Women and Gender Studies. Ya pasti sangat mengena sekali dengan program S2 yang Katri ambil ya, dengan kondisi sosial, ekonomi dan geografi kita di Merauke ini. Dan sekarang sedang mengambil program doktoralnya. Itu masih terkait dengan gender terkait juga, tapi lebih spesifik lagi di indigenous women. Jadi lebih kepada perempuan dan adat, masyarakat adat. Oh ya. Luar biasa. Nah ngomong-ngomong ya Katri, kita orang buat acara ini juga ya, itu didukung oleh Eramas, kemudian Valentine Cafe, Gajah Metal, dan juga Sagusep Koko Joni, dan juga Napet Bolen. Seperti itu. Jadi ya kita orang ini kan juga punya relasi-relasi yang baik dengan teman-teman dorang, dengan teman-teman UMKM juga. Jadi kita saling berelasi. Nah, sebelum nanti kita juga akan mau bahas tentang Hari Perempuan Sedunia ya Katri ya. Mungkin sedikit kita mau cari tahu juga nih ya tentang Katri, di mana Katri kemarin menyelesaikan program S2-nya di New Zealand. Iya. Di yang sekarang program doktoralnya juga di New Zealand masih juga. Di New Zealand juga, hanya sekarang itu ya masih virtual. Iya, virtual, nanti bulan Oktober baru rencana kesana. Siap. Katri kan juga dengan background sebagai aktivis sebelumnya ya. Iya, benar. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit Katri dong punya aktivitas, mungkin ya ini perkembangan masyarakat Merauke ini kan cukup dinamis ya. Iya. Mungkin belum banyak yang tahu juga, kecuali kita saja orang-orang Merauke, tapi banyak sekali mobilitas orang ke Merauke ini cukup dinamis itu tadi ya. Pasti sosok Katri Kanem juga kita ingin masyarakat lebih banyak tahu tentang seorang Katri Kanem. Iya. Jadi sebelum saya pergi studi ke New Zealand itu tahun 2015, itu saya bekerja di lembaga SKP Keuskupan Agung Merauke. Jadi itu satu lembaga gereja Katolik yang bergerak di bidang keadilan dan perdamaian. Jadi di SKP. Jadi waktu kuliah di SKP itu, kerja di SKP itu saya juga kuliah di Musamus, di Universitas Musamus, ambil informatika. Tapi seiring waktu berjalan bekerja, saya lebih tertarik ini untuk isu-isu perempuan, kemudian pergi ke kampung-kampung, kasih training, kasih pelatihan ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Jadi saya pikir lebih baik saya kalau lanjut sekolah ini coba ambil ilmu social science dan saya tertarik dengan isu perempuan, jadi saya ambil Women and Gender Studies. Nah, karena pengalaman kerja sosial dan kemasyarakatan itu yang membuat saya bisa mendapat beasiswa New Zealand Asian Scholarship. Jadi saya kuliah, tapi karena S1-nya kan di Musamus Eskom baru ini mau ambil S2.
yang social science, jadi kan tidak linier. Tapi beasiswa bilang tidak apa-apa, kita tetap membiayai, tapi di 1 tahun pertama itu matrikulasi. Jadi saya 1 tahun pertama matrikulasi dulu, terus 2 tahun program masternya gitu. Jadi saya selesai wisuda itu tahun 2018. Kemudian pas kembali baru saya kebetulan dapat kesempatan untuk kerja di Bintuni, waktu itu jadi salah satu manajer program untuk kontraktornya BP Tangguh LNG, perusahaan gas itu. Tapi kan tetap bersentuhan dan masyarakat orang tua, maksudnya perempuan-perempuan. Tetap, karena waktu di BP Tangguh itu saya masuk dalam tim ekonomi, dan itu kita mendampingi masyarakat adat, mama-mama khususnya, karena mereka adalah pelaku UMKM, pelaku usaha. Kemudian mama-mama ini menjadi leading aktor ekonomi rumah tangga yang ada di daerah atau wilayah-wilayah yang terdampak dengan kehadiran BP Tangguh. Jadi itu di Kabupaten Bintuni, Teluk Bintuni sendiri, dan di Kabupaten Fakfak. Kalau dilihat dari perbedaan letak geografis ya, antara itu kan masuk wilayah Papua Barat. Dengan kita orang di sini ya, di dataran rendah seperti ini. Adakah juga itu mempengaruhi terhadap perilaku perempuan ya, artinya yang perbedaan letak geografi dengan mungkin perilaku dalam berusaha, dalam bergiat ini secara ekonomi ya. Nah itu ada perbedaan tidak antara yang di selatan sama di wilayah Papua Barat sana? Ya, kalau dari pengalaman saya itu terlihat sekali dia punya perbedaan, Kak Nona. Jadi selama saya di Merauke ya, bekerja di sini dan pergi ke kampung-kampung, itu saya lihat kita di selatan ini khususnya masyarakat di kampung-kampung, masyarakat adat khususnya perempuan ini sedikit tertutup. Kita sedikit tertutup. Sedikit beda dan dong yang ada sangat-sangat berbeda. Sedikit di sini sedikit tertutup, dan ketika ketemu dengan orang dari luar itu masih sedikit butuh waktu begitu yang lama untuk penyesuaian. Untuk adaptasi. Iya, apalagi kalau sampai terlibat dalam kegiatan-kegiatan begitu. Itu masih ada jarak, gap, jarak begitu ya. Masih ada jarak, dan saya perhatikan juga di sini tuh perempuan lebih banyak itu masih intip-intip dari dapur begitu. Mereka kalau kami datang duduk dengan suami-suami itu mereka masih lur-lur dari dapur. Jadi mereka itu tidak duduk bersama-sama dengan kami. Macam mereka menganggap bahwa itu bukan area saya, itu bukan space saya begitu. Itu saya perhatikan untuk kita di selatan begitu. Khususnya di daerah rural ya, karena kita perlu bedakan juga perempuan itu ada perempuan di daerah perkotaan dan juga ada perempuan di daerah perkampungan atau rural area begitu. Jadi ini jelas akan sangat berbeda kan. Berbeda dengan yang ada di Papua Barat. Kalau Papua Barat itu pengalaman saya itu sangat terbuka. Ketika mereka melihat orang baru, mereka langsung menyapa, menegur, dan cepat sekali bersosialisasi. Dan saya perhatikan di sana itu mama-mama itu semua pasti ada di depan begitu. Bapak-bapak yang justru sedikit tenggelam kalau di sana. Jadi kalau kegiatan-kegiatan koperasi, UMKM itu ini semua mama-mama orang yang ada di depan. Iya, mama-mama semua. Nah, mama-mama juga itu kita pilih dia lagi. Yang paling terlibat itu adalah mama-mama janda. Ya, karena sudah tidak ada beban mereka. Janda terdepan. Mama-mama janda itu orang Tarik Johnson, lebih fight begitu ya? Iya, Tarik Johnson, buka kios, ikut, dan agenda jadwal mereka tuh lebih sibuk daripada kita. Karena apa? Kegiatan posyandu mereka ada, kegiatan PKK mereka ada, kegiatan di ini mereka ada, semua mereka ada, seperti begitu. Begitu itu pengalaman saya kan. Terus faktor apa yang seperti tadi Katri ada bilang untuk kita punya mama orang di sini, perempuan di sini orang hanya bisa lurus saja dari belakang. Kira-kira mungkin pernah diteliti juga faktor apa yang menyebabkan hal tersebut sehingga mungkin merasa insecure atau merasa ada sesuatu yang kurang sehingga tidak berani untuk berdiri bersama dengan
pria atau laki-laki, seperti itu. Apakah faktor pendidikan, ekonomi itu juga mempengaruhi? Kalau dari pengamatan saya dan analisa saya selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lah saya kerja di sana, itu memang secara pendidikan level pendidikannya memang mama-mama di Papua Barat itu mereka rata-rata tuh SMA tamat SMA, kemudian SMP, sehingga ini membuat mereka itu percaya diri dan pegang bolpen dan jalan begitu kan Nona. Jadi mereka lebih percaya diri dan mereka itu hampir dilibatkan. Ini juga faktor kesempatan begitu, kesempatan dan peran gender yang ada di dalam rumah begitu. Jadi mereka juga diberi kesempatan oleh suami-suami mereka untuk terlibat di luar sana begitu. Itu penting sekali. Tapi kan kalau tadi yang Katri bilang itu yang janda-janda dorang ini toh, itu kan berarti dorang mengambil keputusan sendiri. Mengambil keputusan. Jadi mereka artinya jauh lebih free begitu ya? Yes, mereka justru lebih bebas begitu. Karena faktor memang diberi kesempatan oleh suami-suami, walaupun di satu sisi juga mereka ada kendala. Khususnya itu kalau kegiatan-kegiatan yang berkelompok seperti koperasi. Nah, koperasi itu kan mengharuskan mereka harus berkumpul, kemudian harus punya tanggung jawab sama-sama, tapi nanti ada 2-3 orang itu terlambat datang atau alasan Oke, Katri, lanjut lagi yang tadi Katri ada cerita tuh terkait dengan mama-mama dorang di wilayah Papua Barat sana tuh, dalam bagaimana mengelola usaha ekonomi rumah tangga mereka. Tadi kalau tidak salah tuh sampai di yang UMKM apa koperasi itu? Dalam kelompok-kelompok usaha itu. Iya. Jadi kalau tidak salah tadi saya cerita tentang mama-mama yang lebih memilih, mama-mama yang ini kan ada 2 mama janda sama mama-mama yang masih punya paitua begitu. Jadi kalau mama janda mereka memang lebih bebas karena mereka yang membuat keputusan terhadap diri mereka begitu. Jadi lebih on time kalau kegiatan, lebih di depan, lebih cepat begitu, gerak cepat lah begitu. Tapi kalau mama yang masih ada beban di rumah, masih punya suami, anak-anak juga seperti itu misalnya, mereka itu kadang ada banyak embel-embel begitu, ada jadi skala prioritas dulu toh di rumah. Dan mereka tidak sebebas mama janda. Saya senang sekali. Dan itu memang kenyataan. Itu kenyataan. Jadi satu kali begini, saya punya pengalaman toh, saya bilang begini, saya mau pergi ke ada satu kampung, itu Kampung Arguni atau Kampung Tafer begitu. Jadi saya bilang, ya sudah mama, nanti bilang bapak jemput ya. Ini pakai di sana kan semua pakai Johnson ya, perahu Johnson begitu. Mama bilang bapak-bapak apa jemput, nanti kami yang jemput, kami yang tarik perahu Johnson. Jadi bisa tarik mesin. Mama ini luar biasa begitu. Jadi tangguh sekali, mereka mandiri, independen untuk mengerjakan saya semua. Saya juga pernah ke satu pulau diundang oleh satu institusi kapal perempuan ya, Katri. Itu di Pulau Kulambing tuh di daerah Makassar. Itu perempuan-perempuan nelayan, jadi sekolah nelayan perempuan. Sama mungkin itu seperti Katri dong cerita di mama-mama dong di Bintuni sana tuh. Dorang tarik itu Johnson sendiri, jadi pergi melaut, dorang ambil. Tapi habis itu langsung dong lanjut sekolah, sekolah yang dibuat oleh teman-teman dari kapal perempuan begitu tuh. Nah, jadi sebenarnya dorang tuh tangguh sekali. Dong bisa urus semua gitu kan. Jadi dong bisa mulai dari rumah, kemudian terlibat dalam kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi mereka tuh punya banyak beban juga, ada tanggung jawab kan mayoritas muslim di sana, tanggung jawab di masjid, kemudian tanggung jawab sosial lainnya, misalnya kegiatan PKK, kemudian kegiatan posyandu, itu mama-mama ini semua di sana. Jadi saya kalau mau pergi ke kampung, itu saya tanya dulu, mama tanggal sekian-sekian ini mama dong ada waktu kan? Jadi bukan saya yang membawa agenda saya ke sana, tapi saya tanya mereka ada agenda kah tidak begitu. Itu terbalik
cara saya mendekati mereka. Jadi saya tanya, Mama ada waktu luang? Dia bilang, aduh kita tanggal segitu tuh ada hajatan, jadi jangan datang karena kami akan sibuk begitu. Jadi itu cara waktu pengalaman saya ya, dengan mama-mama di sana. Kan yang Katri lihat ya, kita punya perempuan-perempuan orang di wilayah selatan Papua, kemudian di Papua Barat. Nah, ketika mengambil studi juga itu kan di New Zealand toh. Iya. Nah, adakah perbandingan juga di antara ketiga wilayah ini bisa secara umum atau secara spesifik juga yang Katri lihat sehingga itu menjadi pembelajaran juga? Iya, kalau ya perbandingannya sangat jauh berbeda ya kan Nona, kalau perempuan di New Zealand. Tapi di New Zealand juga saya mau lebih spesifik ke perempuan adat ya di sana, misalnya perempuan Maori yang sudah satu langkah lebih maju begitu, karena mereka kan hidup dan budaya mereka memang sudah membaur dengan orang Eropa ya, bangsa kulit putih begitu ya, tapi penduduk aslinya memang orang Maori. Nah kalau di sana memang semua ke sekolah, kemudian mereka punya hak yang sama begitu untuk berpolitik, hak untuk menjadi pemimpin, jadi leader. Tapi masih ada juga ya, memang hak-hak itu diperjuangkan, tetapi masih ada juga gap begitu, masih ada juga celah. Misalnya perempuan, ini saya ambil contoh Kanona yang saya lihat waktu kurang lebih 3 tahun ya di sana itu, misalnya guru itu bisa terlihat sekali, guru SD misalnya itu lebih didominasi oleh perempuan, atau guru TK lebih didominasi oleh perempuan. Kenapa? Itu karena mereka menganggap bahwa perempuan itu lebih caring, lebih bisa mengatur ini anak-anak kecil-kecil ini dengan keibuannya mereka, sehingga di situ tidak ada laki-laki. Tetapi ketika kita melihat contohnya di SD atau di SMP, itu perempuan banyak tapi laki-laki yang jadi kepala sekolah, pengambil keputusan. Nah, itu di mana-mana, dan itu menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan hingga saat ini juga di negara-negara maju misalnya. Iya. Seperti itu Kanona. Jadi itu masih ada gap juga begitu. Khususnya di pengambilan level-level pengambilan keputusan atau kebijakan. Tapi itu sebenarnya mayoritas juga tuh kayak kita. Iya, di sini juga. Di sini juga begitu tuh. Kalau kayaknya itu isu global ya. Perempuan yang sebagai leader atau di pucuk pimpinan, ya pastilah ada intrik-intrik. Mungkin sedikit berbeda ya di Noken. Iya. Noken mau jauh berbeda, ini leadernya perempuan. Independen. Iya. Oke, itu pengalaman waktu studi di New Zealand itu ya, terkait dengan ada banyak kan Non. Jadi misalnya di women and leadership, educational leadership, jadi perempuan dan perannya di pendidikan, di politik, itu juga representasi perempuan juga masih rendah dibanding dengan laki-laki gitu. Sama saja saya pikir kita di Papua ya di sini. Kemudian perempuan di olahraga, kita kan jarang dengar ya kalau di sini, tapi di sana isunya sangat besar. Di mana ada olahraga yang mereka stigma bahwa itu olahraga itu laki-laki. Itu misalnya seperti apa? Contoh rugby, permainan rugby. Khusus untuk laki-laki. Iya, itu laki-laki. Tapi New Zealand mematahkan itu. Ada rugby untuk perempuan juga kayak begitu. Tapi apakah aturannya atau ininya lebih tidak sekeras aturan laki-laki? Iya, permainannya dia punya aturan permainan pasti ada berbeda ya dengan laki-laki seperti itu. Kemudian perempuan dalam dunia olahraga, kemudian perempuan dan kesehatan misalnya. Jadi perempuan di manajemen dan bisnis misalnya, banyak sekali yang saya pelajari dan saya amati ya, yang di dunia luar lah, di dunia New Zealand seperti itu. Tapi di New Zealand tuh ada permainan kayak bakar benteng ke Cinabung. Itu pertanyaan menarik karena bulan lalu kalau tidak salah itu kami juga ada sedikit mengulas itu ya. Ada kelompok speaking ya. Saya punya kelompok speaking online. Itu kita membahas juga permainan-permainan tradisional yang sekarang sudah mulai terkikis, dimakan oleh zaman digital ini ya. Itu juga begitu. Mereka juga dulu punya permainan-permainan outdoors,
pergi keluar, anak-anak kecil harus bermain di luar, main karet misalnya, itu semua ada sama seperti kita. Tapi sekarang kan sudah beralih tergantikan semua virtual, virtual dan sebagainya. Begitu. Berarti kita bersyukur ya punya masa kecil yang indah ya. Sangat, Kak. Bisa bersosialisasi, bisa merasakan capeknya main bakar benteng ya, sembunyi-sembunyi. Saya masih merasakan bagaimana namanya belajar dengan pelita. Belajaran pelita, belum punya televisi. Jadi kalau jam 6 tuh sudah naik tidur. Kalaupun nonton juga di TV tetangga. Itu bisa nonton TV hitam putih juga, udah rasanya bangga sekali ya. Benar kan, begitu. Oke. Yang menarik dari Katri ini juga ya, good people ya. Ketika orang sedang booming-boomingnya, rame-ramenya bicara tentang Kapadokia, layangan putus, Katri supinjak di sana sebelum viral. Tapi memang bagus kan kalau dijadikan tujuan destinasi bulan madu. Iya. Highly recommended, tapi jangan pergi sendiri. Nanti makan hati. Kenapa? Karena tempatnya itu romantis dan kalau sendiri pergi kayak aduh bagaimana gitu. Sekali ya. Pantasan Yaris mau pergi Lydia. Iya, kan kita harus mimpi, kita kan harus punya mimpi, harus punya dreaming kan? Iya. Sebagai perempuan harus punya mimpi. Saya sendiri itu tidak pernah saya juga bingung gitu kan, kenapa saya bisa sampai seperti saat ini begitu ya. Dulu kecil padahal cita-cita mau lanjut, bapak punya karir di RRI. Bapak kan dulu di RRI, udah saya jadi pegawai RRI gitu. Tapi kenyataannya lain begitu kan. Ya, nasib yang membawa ke tempat yang lain. Iya. Tapi kan dimanapun kita berada ya, apalagi kita sebagai perempuan ya, ketika kita bisa menjadi benih, kita bertunas, kita tumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang bisa berdampak bagi orang lain, itu kan menumbuhkan kebahagiaan tersendiri. Artinya ada sebuah kepuasan. Iya kan. Ya, Katri dengan sekarang sedang mengejar gelar doktoralnya ya, yang pasti punya passion untuk kembali ilmu itu untuk diterapkan ya. Untuk mengabdi untuk tanah Papua seperti itu ya. Nah, untuk yang program doktornya ini targetnya berapa tahun nih, Katri? Program doktor itu paling cepat 3, paling lama 4 begitu kan Nona. Nah ini karena kendalanya Selandia Baru ini masih tutup bordernya. Mereka bertahap, nanti bulan April ini buka untuk mahasiswa yang sudah punya visa, yang dulu mungkin waktu kuliah mereka sebelum corona mereka keluar penelitian di luar, kemudian pas mau pulang ke New Zealand sudah tidak bisa. Nah mereka itu yang akan kembali di bulan April ini. Begitu. Kalau saya kan mahasiswa baru, jadi saya punya aplikasi itu masih visanya masih open nanti di bulan Oktober, kemungkinan pergi akhir tahun, mungkin Desember atau Januari awal tahun baru pergi begitu. Karena mereka bertahap seperti begitu. Jadi saya sudah 1 tahun ini Kak Nona belajar daring ya, online, dan itu sangat susah begitu. Jadi lebih enak langsung ya tatap muka ketimbang suasananya virtual. Beda, suasananya beda. Karena apa? Pertama akses ke perpustakaannya susah. Kita kan memang dikasih akses perpustakaan online ya, kita bisa masuk website, tapi ada buku-buku yang sebenarnya kita tidak bisa akses online. Itu harus dia ada di perpustakaan ini, dan itu kita harus ada di sana. Nah, itu saya tidak bisa akses buku-buku itu. Terus yang kedua kita tidak ada di sekitar atmosfernya tuh beda begitu. Iya. Saya merasa saya bukan mahasiswa S3 gitu, karena saya ada di rumah. Saya merasa saya ini anaknya Bapak Herman Kanem. Seperti itu. Tadi tidak ada feeling menjadi mahasiswa gitu. Karena memang saya di rumah itu terus. Turut mempengaruhi juga ya. Sangat sekali. Jadi itu yang kedua, saya merasa tidak rasa jadi mahasiswa, saya biasa saja begitu. Cuma yang membedakan mungkin saya ya kerja gitu, dan yang ketiga terlalu banyak tantangan begitu belajar online. Pas duduk mau serius
nanti bapak datang, mama datang, keponakan datang, ada sudah. Jadi beban-beban sosial, kemudian kita punya beban keluarga, kemudian ada tanggung jawab yang lain itu turut mempengaruhi gitu. Iya, tapi gitu. Ada yang menarik itu yang pernah Katri posting juga ya, kalau tidak salah itu di media sosial tuh apa itu ya, waktu itu sempat tentang Pinang kan yang ada seseorang yang minta balik cuma pergi lihat ya itu kurma iya, jadi dong lihat apa nih Pinang lu kira kurma. Nah itu juga turut mempengaruhi karena jadi waktu saya masih maksudnya sendiri itu kuliahnya gampang urus ini karena saya masih sendiri kan. Iya, memanage diri sendiri. Saya tidak perlu masak, saya tidak perlu ini dan lain sebagainya. Sekarang Pak Itua ada dengan dia punya segala macam, dia tidak seperti kita yang makan segala macam, jadi itu bebannya ekstra dan itu sangat-sangat ya mau tidak mau saya harus bergerak lebih ekstra lagi gitu. itu membedakan tapi juga bisa cerita itu kurma lihat Pinang itu bisa seperti kurma itu kira buah kurma jadi kurma segar. Kurma terus segar. Saya kaget kurma di mana, dia bilang sudah ada di sana, ayo balik gitu. Saya bilang kita balik, baru saya langsung ngeh gitu. Saya bilang aduh itu bukan kurma, itu buah pinang. Langsung dia bilang saya bisa coba, bisa sekali. Seperti itu ya. Ada masalah tidak terkait perbedaan budaya? Kalau Pak Itua ini ya Kanona, pertama untuk makanan itu tidak terlalu susah. Tidak, kebetulan dia juga semi vegetarian, dia lebih banyak makan buah-buah, jadi saya tidak terlalu pusing untuk ini. Kemudian cuaca memang panas ya, jadi AC. Jadi lebih panas di mana? Di Merauke kah, di Kapadokia? Kemarin sebelum kesini kan kita ke Turki itu kan lagi salju, badai salju. Iya. Tapi sudah 1 bulan dia di sini, dia bisa adaptasi. Kemudian saya pikir itu sama beberapa fasilitas di rumah sih, misalnya kayak kita di sini kan mandi, mereka kan harus shower. Jadi terbatas harus lari ke toko beli harus shower gitu. kayak gitu sih. Itu kan gayung kita kan begini, kalau orang kan harus begitu. Jadi kayak begitu, karena jadi saya juga harus memanage. Saya bilang betul, saya harus. Tapi kalau dari sisi pemikiran ya kan, sekarang Katri kan sedang mengejar gelar doktor seperti itu ya. Beliau cukup support, sangat support. Bahkan ketika kalau saya sudah serius di laptop, dia yang ngurus rumah gitu. Ada 2 nggak sih? Iya, masak. Ada 2 nggak? Boleh pesan 1. Itu masak. Iya, ipar dorang ini, ipar begini susah cari. Kemudian datang sibuk kah, sibuk. Saya bilang iya masih sibuk, tapi kok belum makan gitu misalnya. Gitu. Diambilkan. Luar biasa. Gitu. Jadi ada support system juga misalnya. Support system ya, betul. Kita butuh support system. Yes. Ya. Terus ya sudah kalau weekend cuci baju bareng misalnya begitu, walaupun mama berteriak, so sweet. Kenapa taruh dia di bawah panas matahari misalnya, mama yang heboh di rumah. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Ya kalau mau kawin dan perempuan Papua ya harus siap toh semua. Bahasa, dari sisi bahasa kan. Bahasa yang dengan orang-orang di rumah. Kalau dengan Katri kan pasti tidak ada masalah. Tapi ini yang bapak mama dorang. Bapak yang mau tidak mau ya bahasa Inggris juga. Water. Saya ada taruh tulis di Facebook. Iya. Bapak pegang selang, baru dia tanya mau bikin apa, bapak tinggal gas saja, water. Itu intermezzo kan. Iya, tapi itu menarik ya. Tapi juga kehadiran dia membuat keluarga pelan-pelan belajar bahasa Inggris dan dia juga belajar bahasa Indonesia dari gitu. Water. Iya, kalau ipar yang begitu ada dia kembaran fotokopi. Mungkin ipar buka ke laki-laki. Oke, ada juga ya, maksudnya yang selama Katri membangun komitmen ya dengan suami yang berbeda latar belakang, budaya, bahasa.
apa perbedaannya juga dengan laki-laki Indonesia dari sisi wawasan dan mindset, apalagi mendorong Katri sekarang dengan mengejar S3 seperti itu kan? Iya, saya pikir sedikit ini ya berbeda. Saya tidak mau mengeneralisir semua, tapi ada 1-2 yang punya pemikiran yang sudah lebih open minded. Nah kalau saya Pak itu kan dia tidak, kalau mau dari sisi pendidikan tidak selevel dengan saya gitu. Saya lagi doktoral dan dia hanya di level misalnya bawah begitu kan. Tetapi dia tidak melihat itu menjadi berbeda. Apa iya, satu yang iya, karena saya lihat di sini kan dulu waktu masih single ya, waktu masih S1 S2 kan, apalagi kita sering tampil gitu kan, banyak laki-laki yang minder begitu kan. Tidak mungkin begitu dengan dia ada gitu. Gelar iya kan? Tapi sebenarnya kita ya manusia, kita ya perempuan biasa yang kalau saya pribadi saya tidak melihat gelar itu menjadi satu apa ya dan kayak meningkatkan kanona. Dan saya mau jujur tentang pengetahuan. Saya studi S3 saya cari ilmunya kanona. Saya cari ilmu karena saya dari background saya bukan akademisi, saya bukan orang yang kerja dosen atau apa, tapi saya dari yang social worker, pekerja sosial dan juga independent researcher, peneliti independen begitu. Jadi saya mau mencari ilmu dan mencari koneksi jaringan. Saya mau lebih banyak menulis tentang apalagi penelitian saya tentang men ya, noken dari orang Muyu ya. Saya ingin lebih banyak menulis, mengangkat itu ya. Iya, mengangkat kearifan lokal dan menulis tentang orang Muyu, karena saya jujur kanona, saya mencari artikel-artikel tentang orang Muyu itu orang-orang Belanda yang tulis. Kita orang Indonesia tidak ada. Maksudnya masih sangat sedikit begitu. Nah, ini yang kita perlu selamatkan atau kita perlu berkontribusi untuk. Tapi kalau bicara begitu ini, kita juga mau terima kasih banyak ya untuk Katri ya, yang sempat posting bahwa ketika artikelnya dimuat di Noken Post dan itu bisa menjadi salah satu referensi ya waktu itu. Oh iya. Dan dari tulisannya Katri. Iya betul. Jadi saya kaget dapat email itu dari salah satu dia peneliti orang New Zealand, tapi dia lagi base-nya di Inggris. Dan dia sedang membuat sebuah buku, mengedit sebuah buku untuk Australia National University. Dan dia bilang kebetulan dia fokusnya di misalnya di bagian artefaks benda-benda adat-adat begitu toh. Dan salah satunya itu dia mau fokus di tentang pekerjaan perempuan yang ada di Papua seperti itu, dan salah satunya dia berpikir tentang noken seperti begitu. Nah, dia browsing, searching, cari, dapatlah dia ketemu Noken Post itu dan ada tulisan saya di situ begitu. Kami juga turut bangga ya. Iya, jadi luar biasa. Saya langsung sama karena dia tulis di email kan, yang email saya ke Kakak Nona. Selain dia baca, saya punya master thesis waktu itu, saya punya master thesis tentang mama-mama pasar. Kemudian dia baca juga Kak Nona punya artikel yang itu. Katri tulis. Otomatis ketika dia ketik Noken, pasti kan Noken Post muncul ya begitu kan. Terus yang ketiga, saya juga penasaran. Saya bilang, kamu kok bisa tahu saya dari mana gitu kan? Jadi ini sama sekali ini saya tidak tahu. Katri itu nggak tahu siapa dia. Saya tidak tahu. Terus, nah ketika saya tanya, dia bilang saya dengar kamu punya penelitian tentang noken dari supervisor kamu. Saya punya supervisor di Selandia Baru di New Zealand. Jadi saya langsung cari alamat email kamu di internet begitu. Karena saya berpikir, kok dia tahu? Karena dia kirim email pakai saya punya student email, bukan email biasa. Jadi saya penasaran, kayaknya mungkin dia salah satu orang di lingkaran universitasnya saya. Ternyata bukan. Jadi dia dapat nomor kontak saya dari saya punya supervisor. Dan akhirnya saat ini kan Nona, saya punya beban, saya harus nulis chapter buku buat dia. Dan saya bilang kayaknya di April baru saya bisa mulai, karena saya lagi sibuk sama saya punya deadline. Tapi jangan lupa kita juga tetap menunggu ya tulisan-tulisannya juga Katri. Makanya memang hal ini menjadi menarik juga ketika Katri bersedia berbagi artikel itu untuk kami.
Dan saya juga berjuang bagaimana untuk menampilkan gambar juga yang sesuai seperti itu, karena kan itu juga gambar itu turut berbicara ya untuk bisa menarik perhatian ya. Jadi ya memang di sini ya kita sebagai sesama perempuan itu dengan latar belakang kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, ketika bersinergi ya untuk saling mendukung dan menopang itu akan memberikan manfaat juga bagi siapa saja orang lain seperti itu. Benar kan Nona? Oke. Ya, Katri ini memang sosok yang sangat low profile. Nah, Katri ini kan sebagai perempuan Papua tapi ada darah Jawanya ya, seperti itu, hidup dan tinggal di Papua, berkarya untuk Papua. Masih berjuang untuk gelar doktoralnya ya. Mimpi atau ekspektasi apa lagi sih yang ingin Katri capai ini? Ya selesaikan doktor dulu, terus mau settle, mau berkeluarga. Maksudnya sudah berkeluarga, tapi mau fokus dengan keluarga, settle, dan mungkin lebih banyak menulis. Mungkin saya mau menulis buku. Saya punya buku tentang saya punya perjalanan hidup, kisah, atau juga berkontribusi untuk tulisan-tulisan tentang perempuan dan masyarakat karena adat. Itu akan terdokumentasi ya, menjadi warisan juga yang tidak akan terlupakan ya untuk saya kira itu benar sekali ya. Apalagi mungkin literasi khusus mungkin tentang artefak ya, mungkin salah satunya noken yang sudah menjadi warisan budaya juga yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pasti akan sangat dibutuhkan untuk kita punya generasi mendatang ya. Iya, kita kan hanya melihat sebagai noken, tapi masih sedikit yang paham betul apa sih makna atau filosofi yang terkandung itu gitu. Karena banyak orang dari luar melihat ini hanya souvenir nih yang harus dibeli kalau ke Papua gitu, tapi apa sih sebenarnya makna dari noken makna itu, pemahaman filosofinya, nilai-nilainya itu apa? Itu banyak sekali sebenarnya kan Nona, dan studi yang menggali tentang noken yang lebih dalam itu belum ada. Karena perspektif yang dibawa, konsep yang dibawa, misalnya ada studi tentang noken tapi kan mereka melihat dari kacamata ekonomi misalnya. Ini menjadi peluang untuk usaha bisnis. Tetapi yang dari budaya yang benar-benar itu sangat-sangat masih sedikit begitu. Belum banyak. Apalagi khususnya untuk Muyu ya. Ini noken Muyu yang saya mau lebih gali lebih dalam. Oke, karena di tiap-tiap wilayah kita di Papua yang lah noken itu namanya universal ya, tetapi ada spesifikasinya juga. Karena itu tergantung letak geografis juga kan Nona. Siap. Jadi misalnya di daerah pegunungan pasti bahan yang dipakai beda untuk membuat noken. Kalau daerah pesisir kita tidak bisa mendapatkan bahan yang sama seperti daerah pegunungan, sehingga lebih banyak bilang itu bukan noken tapi mungkin tas-tas yang rajutan. Rajutan biasa, kayak mama-mama biasa di pesisir bikin pakai daun kelapa, daun pandan misalnya. Jadi letak geografis itu juga mempengaruhi terbentuknya sebuah tas anyaman atau noken. Oke. Iya, tapi kalau kita lihat cukup banyak sekarang anak-anak muda juga, perempuan-perempuan yang menghabiskan waktu dengan membuat rajutan ya. Itu juga mungkin menarik ya, dengan berbagai versinya ya tentunya. Katri ya. Dia kan berkembang ya. Noken ini dia berkembang seiring perkembangan zaman dan permintaan, dan juga peluang usaha yang ada begitu. Tapi menarik juga, kita belum terlalu masuk ke dalam kenapa noken ini materialnya, bahan dasarnya bisa berubah, kenapa? Itu kita belum gali. Ya, saya tertarik untuk melihat itu karena pertama asumsi saya mungkin bahan
tali genemo ini sudah semakin menipis. Benar. Bisa jadi karena mungkin pemotongan pembukaan hutan yang besar-besaran, pembangunan itu juga bisa mempengaruhi. Ini kalau dikait-kaitkan lagi ya ke Semua isu ke lingkungan ekologi, itu iya. juga bisa juga ya. Masuk semua, Belum lagi Nona. isu perempuan di dalamnya ketika Betul. perempuan harus mencari bahan baku untuk membuat noken dan harus masuk ke dalam hutan. Iya. Nah, ini kan juga dengan resiko segala sesuatunya itu juga bisa mengancam nyawa perempuan juga Semua kan. masuk kan Nona, isu Iya. perempuan, ekologinya masuk, kemudian peran gendernya juga masuk begitu, karena perempuan kan hanya tas ini kan di sela-sela kegiatan domestik mereka, misalnya sambil anak tidur mereka mulai anyam di sela-sela waktu mereka misalnya. Iya, setuju nggak Kak Tri ketika noken dianalogikan seperti sebuah rahim ibu? Iya, itu memang filosofi sebuah noken. Semakin kita isi barang banyak, dia kan semakin melar. Dan semakin dia diambil, misalnya kalau barangnya kasih keluar kan dia menyusut toh kecil. Dan filosofi ini bukan hanya untuk noken di Papua, ini untuk kita punya negara tetangga juga, tas rajutan mereka Bilum. Itu analoginya mereka juga ini sebagai sama rahim. Seperti rahim. Sama, ada kesamaan. Makanya saya studi S3 itu banyak referensi atau literatur yang saya ambil dari Papua New Guinea, dari sebelah. Begitu untuk memperkuat saja saya punya analisa. Iya. Luar biasa ya dari pembicaranya makro, kemudian mengerucut di keluarga dan kembali lagi tentang passionnya Katri sendiri yang punya kepedulian bagaimana bisa mendokumentasikan noken sebagai sebuah warisan dalam bentuk tulisan. Ini sangat menarik sekali ya Katri ya, karena kita berharap ke depan upaya-upaya pelestarian ini harus tetap terjaga. Jadi jangan sampai kita sudah ditetapkan oleh UNESCO tapi someday kita punya anak cucu, dia tidak tahu bentuk noken seperti apa, hanya bisa melihat di gambar atau di film. Oke Katri, terkait dengan International Women's Day hari ini yang diperingati setiap 8 Maret ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kita punya good people. Pesan saya untuk perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan muda ya, misalnya khususnya perempuan-perempuan Papua itu, satu, saya mau bilang kalau di luar sana itu terlalu banyak peluang begitu dan kesempatan. Jadi jangan hanya berpikir di skala kecil di sini, tetapi berusaha untuk kira-kira saya kalau keluar tuh bagaimana begitu, karena sesuatu tuh tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa begitu, walaupun mungkin sedikit susah, tetapi kalau ada niat, ada usaha, itu pasti kita bisa. Misalnya kalau saya bisa studi ke luar negeri dengan peluang beasiswa yang ada, kenapa kalian tidak? Pasti kalian lebih bisa, apalagi Papua itu kan prioritas begitu, diberi banyak peluang untuk pergi studi keluar. Misalnya kuota beasiswa contoh Selandia Baru atau Australia itu kan untuk Indonesia Timur itu 30% dibanding Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Saya pikir ini peluang skema-skema ini yang harus kita tangkap begitu. Dan caranya seperti apa? Manfaatkan teknologi yang ada. HP ini pakai untuk belajar gitu. Benar. Kalau memang tidak perlu kita bayar kursus bahasa Inggris. Sebenarnya kalau kita bisa belajar otodidak, kita bisa ikut tes atau ikut segala macam, itu semua ada tersedia di online. Tergantung dari kita aja memanfaatkan. Oke, kita sebagai sesama perempuan hanya bisa membantu, mendukung, memberikan peluang dan sebagainya ya. Tapi tetap keputusan ada di tangan kita masing-masing. Oke, good people. Katri, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya, dan saya percaya bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kita orang adik-adik dorang ya, karena pasti suatu saat nanti mereka yang ada di depan dan berdiri bagi semua perempuan. Benar. Oke, good people, dapat kami informasikan bahwa program podcast ini didukung oleh Eramas Group, kemudian Gajah Metal, Valentine Cafe, kemudian juga Sagusep Koko Joni dan juga Napet Bolen. Oke, sebagai informasi juga saya mau sampaikan bahwa nanti kita ada di tetap di podcast
produk dari Noken Enterprise, tapi kita akan berganti nama nih, Katri. Terinspirasi untuk mengganti menjadi Noken Podcast. Iya. Oke, good people. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita ya. Terima kasih banyak juga Katri. Salam hormat nih untuk kakak laki-laki, ipar-ipar. Iya, untuk Enang, untuk Ambe, Dorang. Siap. Iya, hormat, sehat selalu. Iya, terima kasih Kanana. Thank you. Okay, good people. Thanks for watching. Bye-bye.